وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد. طيب. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang af'alu al-ibad, masalah perbuatan-perbuatan hamba, di mana Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala binisbati ila Allah khalqan wa ijadan. Ya. Wa demikian juga bahwasanya afalullah atau afal ibad binisbatil ibad huwa apa? Nisbah apa? Kasban wa fi'lan. Iya. Kasban wa fi'lan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dua hal ini itu bertentangan dengan akidah dari Jabriyah dan Qadariyah. Yang dimana Jabriyah menganggap bahwasanya perbuatan makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala al-fa'il hakikatan. Iya. Dan tidak menetapkan masyiah untuk makhluk dalam perbuatannya. Tidak ada qudrah, tidak ada masyiah, tidak ada iradah. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Qadariyah sebaliknya. Iya. Menafikan masyiah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Walaupun mereka menetapkan masyiah, tapi menafikan keumuman masyiah berkaitan dengan perbuatan makhluk, itu tidak ada hubungannya dengan qudrah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk ketika berbuat itu kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, dan dia ciptanya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala dan masyiah. Dan itu ya kebalikan dari apa yang ditetapkan oleh Jabriyah. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam permasalahan ini. Yang kita sebutkan berapa kemarin? Ada 4 hal yang dengannya jelas bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan af'al ibad. Yang pertama apa? Menetapkan masyiah hamba. Maksudnya hamba ini memiliki qudrah dan masyiah. Dan ini Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ya kan? Liman syaa minkum ayyastaqim. Itu ada masyiah untuk makhluk. Wa ma tasyauna. Itu makhluk. Fattaqullaha mastata'tum. Iya. Minkum may yuridu dunya, minkum may yuridu akhirah. Itu ada iradah. Ada iradah. Iya. Ini menunjukkan bahasanya makhluk punya iradah, punya makhluk, punya masyiah, punya qudrah, punya masyiah untuk melakukan sesuatu. Dia memilih. Ini baik, ini buruk. Dia berdiri, dia mau berdiri, dia yang makan, dia mau makan. Iya. Yang kedua, perbuatan hamba itu adalah iya, yang melakukannya adalah hamba itu sendiri. Hamba itu sendiri. Iya, sebagaimana Allah sandarkan perbuatan hamba itu adalah perbuatan, iya, hamba perbuatannya itu adalah dia sendiri melakukannya, dia fa'ilnya. Sebagaimana Allah firman apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Iya. Kemudian dalam ayat lain apa? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Iya. Ma kasabatum. Demikian pula dalam ayat bima kanu ya'malun. Iya, bima kanu yaksibun. Iya, nah itu dia. Dia yang berbuat, dia yang makan, dia yang minum, dia yang tidur. Iya, perbuatannya. Iya, perbuatannya sendiri, kemauannya sendiri. Nah, ketiga, menetapkan masyiah untuk Allah Subhanahu wa taala dan mencakup masyiah, mencakup seluruh sesuatu termasuk perbuatan makhluk. Allah memiliki qudrah masyiah dan semuanya, dan ini berkaitan dengan seluruh segala sesuatu termasuk apa? Termasuk perbuatan makhluk. Artinya makhluk berbuat, terjadi perbuatan itu karena Allah kehendaki dan Allah mampu untuk menjadikan hamba ini berbuat. Jadi tidak bertentangan. Oleh karena itu masyiah hamba di bawah masyiah Allah, sama-sama punya masyiah.
Makhluk berbuat, makhluk ingin terjadi itu Allah kehendaki terjadi. Allah kehendaki terjadi. Terus dalilnya mana Allah punya masyiah dan qudrah? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Walau sya'allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yasha' walakin Allah yaf'alu ma yurid. Fa'alu lima yurid. Banyak. Terus terakhir bahwasanya perbuatan makhluk adalah ciptaan dari ciptaan Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dari lain, Allahu khaliqu kulli syai. Wallahu khalaqa kulli syai. Itu dalilnya semuanya. Termasuk perbuatan makhluk itu adalah ciptaan dari ciptaan Allah SWT. Cuman ciptaan Allah ini ada dua. Ada biwasitah, ada bighairi wasitah. Biwasitah hina fa'al al-'abd. Tatkala Allah melakukan sesuatu itulah perbuatannya dan itulah ciptaan Allah SWT. Baik, pertanyaannya, bagaimana kita gabung antara makhluk berbuat dan itu perbuatannya sendiri dengan penyandaran bahwasanya itu adalah makhluk dari makhluk Allah SWT? Bagaimana jawabannya? Ada dua. Pertama, perbuatan makhluk ada sifat. Pertama perbuatan makhluk itu sifatnya. Maka dia dan sifatnya adalah makhluk. Perbuatan seorang hamba itu adalah sifatnya. Hamba itu makhluk. Hamba dan sifatnya adalah makhluk dari Allah SWT. Pertama. Kedua, perbuatan hamba ini bisa terjadi. Tidak bisa terjadi kecuali dengan terkumpul tiga. Iradah jazimah, qudrah tammah, dan izalatul mawani'. Kalau ada yang berkumpul maka terjadilah perbuatan tersebut. Artinya si hamba tidak bisa berbuat kecuali dia harus punya iradah dan qudrah, dan Allah hilangkan mawani'nya. Dan dua ini dari mana? Dari Allah SWT. Allah ciptakan untuk makhluk. Maka perbuatan ini sumbernya dari mana? Dari makhluk. Maka perbuatan makhluk adalah makhluk karena bersumber dari makhluk yang Allah SWT ciptakan untuk si hamba ini. Itulah penyandaran. Jadi katakan idhafatu al-af'al ibad ila Allah, idhafatu apa? Khalqun wa ijadan. Penyandaran berupa ciptaan dan pengadaan. Sebab. Nisbatu as-sabab. Bukan nisbatu fi'lan wa kasban. Adapun idhafah af'alul ibad ila al-ibad, idhafatu apa? Kasban wa fi'lan. Jadi tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Penyandaran itulah makhluk Allah karena Allah ciptakan sesuatu yang dengannya muncul perbuatan itu. Dan disandarkan kepada makhluk perbuatannya karena dia berbuat. Bukan penyandaran maksudnya dia menciptakan. Bisa dipahami? Inilah dua hal yang perlu diketahui dalam permasalahan af'alul ibad. Adapun dalil dari Jabriyah, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Jawabannya apa? Justru ini apa? Dalil untuk mereka bahwasanya makhluk itu punya apa? Perbuatan. Dan perbuatan itu bisa dilakukan karena ada iradah dan masyiah, berarti kudrah, berarti makhluk punya kudrah. Wa ma ramaita id ramaita. Wa ma ramaita, tidak kau melempar. Tatkala kau melempar, yaitu lemparan ini berarti perbuatan. Dan kena lemparanmu, walakin Allah rama, tapi Allah yang menjadikan lemparan itu tepat sasaran. Jadi bitaufikillah kita mampu untuk apa? Salat. Bitaufikillah kita mampu untuk kita mampu dan kita mau. Kalau tidak kehendaki terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Kita mau dan kita juga mampu. Kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak hilangkan mawani, Allah tidak beri bimbing kita dengan hidayah. Dengan hidayah. Itu tidak akan terjadi hal tersebut. Jadi ini justru dalil untuk mereka, atas mereka, bantahan untuk mereka. Menunjukkan makhluk punya iradah dan juga bantahan untuk qadariyah dan iradah makhluk itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Jadi dua. Penetapan iradah untuk makhluk dan iradah makhluk di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan makhluk yang berbuat dan perbuatannya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat bantahan untuk dua kelompok sekaligus saja. Tidak usah lagi satu, sekaligus.
Iya. Yang takjubnya itu dalil qadariyah. Iya. Wallahu khaliqu kulli syai' dijadikan apa? Dia istisna apa? Af'al ibad. Iya, dan dia masukkan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ajib. Ajib. Iya. Kita katakan tak kala kita berdalil Allah khulaq, tak kala kita katakan Allah menciptakan, Allah memiliki sifat. Kemudian dia mengatakan tidak, sifat makhluk, sifat Allah itu makhluk. Mana dalilnya? Allahu khaliqu kulli syai'. Kita katakan kecuali sifat Allah. Tidak bisa masuk istisna. Karena kul tufidu al-umum. Tak kala berdalil. Iya. Allah khaliqu kulli syai'. Menciptakan segala sesuatu. Kemudian dikecualikan apa? Af'alul ibad. Af'alul ibad tidak masuk. Tidak masuk dalam ciptaan Allah SWT. Ya mereka pakai mustasna. Mereka pakai istisna untuk menafikan apa yang mencocoki akidah mereka. Itulah mereka. Kemudian terakhir tentang kas. Iya. Kas apa ini? Kas di sini? Ini jarang-jarang dibahas ini seperti ini. Kalau antum baca di akidah mungkin itu sebelumnya yang ringkas-ringkas atau yang tasor dan mutawassith itu sekedar penyampaian saja, tapi di sini itu dibahas untuk lebih terang bagaimana akidah sunnah dalam permasalahan af'al ibad. Kas di situ apa? Al-fi'l wal amal. Dalilnya mana? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu lama. Laha ma fa'alat wa 'amilat. Iya. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat ay bima 'amilat. La zulma al-yawm. Iya. Bima kanu yaksibun, bima kanu ya'malun, bima kanu yaf'alun, begitu maknanya. Itu yang makna yang Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan kas. Iya, karena kas itu laha makna. Iya, lahu ma'ani. Di antaranya adalah al-aqdul qalb. Demikian pula makna lain apa? Tahsil ar-rizq. Adapun al-Asy'ariyah atau Qadariyah dulu, kas itu apa dia manakan kas? Ya, manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri, itu kas. Itu kas. Iya, manusia menghendaki perbuatannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Itu kas. Iya, itu kas mana kan? Al-Asy'ariyah, kalau Jahmiyah tidak ada. Dia tidak ada. Ya, yang jadi masalah ini Al-Asy'ariyah, makanya dikatakan mutawassith dalam Jabriyah. Karena dia bingung masalah apa? Al-kas. Apa mereka manakan? Kas itu adalah kudrah yang berkaitan dengan yang bergandengan dengan perbuatan, tapi apa? Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Ditetapkan Allah manusia punya kudrah tapi la mu'assirah fil fi'l. Tidak ada pengaruhnya pada fi'il. Ada saja wujudu kadami, istilahnya begitu. Iya. Karena dia bingung bagaimana cara menafikan kasb ini. Makanya mereka itu kalau mentafsirkan kasb antum lihat di beberapa dari kitab ulama. Iya, bahkan ini disebut namanya kasbul asy'ari namanya. Kasbul asy'ari. Dikatakan kasbul asy'ari karena yang mulai yang mentafsirkan ini adalah Abu Hasan Asy'ari. Makanya dikenal dengan kasbul asy'ari. Dia manakan kasb sesuatu yang bergandengan dengan perbuatan, kudrah yang berkaitan dengan perbuatan, namun la mu'assir fil fi'il. Iya, kudrah yang berkaitan dengan perbuatan bil fi'il. Iya. Iktiran bil fi'il tapi tidak memberi pengaruh kudrah itu. Tidak ada pengaruhnya. Iya, seperti yang saya contohkan tadi. Iya, dikatakan kasratus zujat. Iya. Indal mulaqati al-hajar la bil hajar. Begitu dia. Rusaknya kaca itu indah berarti ketika bersentuhan dengan bersentuhan dengan kaca, bukan karena bersentuhan dengan batu, bukan karena batu. Artinya antum lempar tidak lempar, kaca kalau mau pecah. Ini bahasanya bahasa orang-orang sahabat ini. Saya pernah dapat seperti ini. Iya, dia bawa kita untuk masuk di ranahnya, kemudian setelah itu kita nafikan. Makanya mereka itu kalau antum tanya, antum apa agamanya antum? Orang-orang yang berpunya seperti itu. Saya tidak punya agama. Nggak bisa. Iya, Allah tetapkan saya tidak punya agama. Itu dia. Saya dapat itu, saya pas kuliah, saya ikut kader-kader seperti itu. Iya. Dan itu dibahas tentang Islam, penanaman akidah Islam, tapi akidahnya akidah batil. Iya, dibahas Islam terlalu dalam, kemudian dikumpulkan ayat-ayat hal-hal yang mutanaqid, kemudian dibenturkan, kemudian dicari jalan Qur'annya sesuai dengan akal mereka. Iya, seperti itu.
Seperti itu. Kita diberi keyakinan. Allah ada? Ada. Kau yakin Allah ada? Saya yakin Allah ada. Baik. Kau bisa hadirkan Allah di sini? Nah, gimana caranya? Katanya ada. Saya bilang ada, tapi tidak perlu dihadirkan. Berarti tidak ada. Maksudnya bagaimana? Iya, selalu seperti itu. Artinya dia mau sesuatu yang ada itu dilihat. Iya. Makanya dikatakan, kalau kan antum punya akal, ada atau hadirkan akalmu sini. Iya. Bagaimana caranya? Itu bagaimana caranya? Kalau akal saja. Berarti saya mati. Cocok, keluarkan. Nyata? Iya. Seperti itu. Artinya mereka ingin sampai seorang itu gemetar karena takut diperhadapkan dengan pisau, kemudian dia tusuk. Kau bilang, kalau kau punya Tuhan, sampaikan pada Tuhanmu untuk menolong kamu dari tusukanku ini. Baik. Subhanallah. Suruh Tuhanmu untuk menahan tangan saya untuk tidak menusukmu. Kau bilang ada. Nangis dia, nangis. Sampai akhirnya dia murtad. Saya tidak punya agama. Bingung dia. Dan itu yang mereka inginkan. Setelah itu didot adalah akal-akal busuk dari falsafat untuk menolak, atau membetulkan akalnya dengan syariat, syariat sampai akhirnya supaya sampai kepada nafi wujudillah. Itu falasif. Falasif itu tidak ada diakui, Allah tidak ada. Tidak ada Allah. Iya. Masih mending Jahmiyah. Jahmiyah itu masih menetapkan zat untuk Allah. Falasif, subhanallah. Makanya falasif itu dari pontolannya Ibn Sina, Aristoteles, itu semua. Ibn Sab'in. Nah, itu pontolannya semua. Mereka akal. Jadi yang menciptakan itu akal semua. Namanya ada 10 akal. Itu yang pernah dibahas sama Syekh Fahad di Tajrid Tauhid. Bagaimana menceritakan akal ini menciptakan ini, akal ini menciptakan itu, akal ini. Subhanallah. Akal siapa menciptakan akal? Akal itu sendiri. Siapa menciptakan akal? Seperti itu. Jadi kalau mereka menggunakan akal dalam permasalahan akidah seperti ini, itu tidak ada jalan kecuali mereka akan sesat. Karena ini perkara akidah gaib, tidak ada jalan begitu kecuali mengimani. Akal terima atau tidak? Jangan benturkan akal kalau tidak sesuai dengan nakal, itu berarti akal perlu diperiksa. Kalau akal membantah akidah, itu berarti akal itu rusak sudah. Karena syariat itu tidak datang menjadikan akal itu menganggap itu mustahil, tapi datang untuk menjadikan akal itu ta'ajjub. Subhanallah. Artinya akal dibangun berpikir semakin terang bagaimana kebesaran keagungan Allah SWT. Bukan akal untuk semakin menyediakan apa yang datang dengan syariat dari alam ini dan seterusnya. Dan seterusnya. Makanya mereka menganggap cerita-cerita Nabi, ada yang surga, neraka, Allah ini, itu takhil. Apa maksudnya takhil? Seperti dikatakan khitab jumhuri namanya, khitab jumhuri. Apa khitab jumhuri itu? Supaya orang menghayal, supaya ada rokbah. Hayatnya tidak hakikat. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada Allah, tidak ada apa, tidak ada. Apa namanya khitab jumhuri? Supaya orang, akhirnya apa? Karena kita punya hati, akhirnya apa? Tersentuh. Tapi apa hakikatnya? Tidak ada hakikat. Tidak ada. Tidak ada Allah SWT. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada ancaman, tidak ada nikmat. Tidak ada. Tidak ada. Jadi Nabi Muhammad itu bercerita apa? Khayalan. Kenapa dia bicara surga? Kenapa bicara neraka? Kenapa ini? Kenapa itu? Khayalan. Karena bumi ada tabi'iyah, ada dengan sendiri. Yaitu falasatul gula yang paling ekstrimnya. Dan mereka bertingkat-tingkat. Makanya mereka kufur. Semuanya serba tidak ada. Baik. Karena tadi ada rapat itu tadi jadi memang saya niatkan tadi pas sudah merojaah saja. Daripada yang masuk setidaknya insyaallah mungkin biasa kita selesaikan. Kita lagi kejar-kejar ini, kita juga dibahas. Bagaimana cara supaya selesai? Nanti libur. Tapi insyaallah mungkin ini saya usahakan selesai, walaupun kita sekedar jelaskan sedikit paham buku, itu insyaallah cukup. Kisah untuk bagaimana nambah
Membaca syarah itu nambah maklumat dari pembahasan tentang akidah tahawiyah, insyaallah. Di situ masih ada berapa lembar? Enggak pas dua, enggak toh? 1,5. Iya, insyaallah semoga bisa. 3 pekan itu selesai setelah daurah. Karena daurahnya sampai hari Sabtu insyaallah. Mungkin. Jadi Senin kita masih masuk, mungkin ada 4 pekan. Senin saya ada 4 pekan. Iya. Insyaallah kita lanjutkan. Baik, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.